Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, masih bersama Bang Arya Sinulinga, tapi kita juga sudah tersambung dengan Mas Muammar Hafiz. Ini warga negara Indonesia yang berada di Rusia. Selamat pagi waktu Indonesia. Waktu Jakarta, selamat Selamat pagi, pagi Mas waktu Hafiz. Rusia. Iya. Ya, selamat pagi waktu Indonesia, selamat malam waktu Rusia. Ini informasi yang beredar di Indonesia ya Mas ya. Kabarnya Rusia ini sudah mengklaim memiliki vaksin yang rencananya September justru akan digunakan. September? Kabarnya kepada Dihitung tenaga hari. medis dulu. Ini bagaimana respon Ya. atau apa perkembangan informasi di sana? Jadi untuk perkembangan informasi sendiri dari media-media sini sudah semuanya menyebarkan bahwa vaksin sendiri sudah mulai diproduksi massal, cuma masih dirahasiakan tempatnya. Dan ya, karena September sudah mulai awal pembelajaran di Rusia, makanya tenaga yang pertama kali divaksin adalah guru-guru dan tenaga medis. Seperti itu. Oke, berarti saat Jadi, kemudian Mas? Jadi untuk guru dan tenaga medis, jadi udah dimulai vaksinasi sejak September sampai akhir tahun nanti, dan semua itu gratis untuk seluruh warga Rusia. Oke, Mas ini kan juga menjadi sorotan apa ya mata dunia ya begitu ya. Kabarnya Ya, berebut lah. dia berebut untuk mau atau pre-order Mengklaim atau mengorder. atau mengorder dari vaksin ini. Tapi di satu sisi ternyata vaksin dari Rusia ini kabarnya juga masih cukup mendapatkan perhatian dari sisi keamanan karena kabarnya belum melalui fase-fase yang harusnya dilakukan untuk apa ya? Kelayakan sebuah vaksin begitu. Iya, iya. Jadi untuk kabar itu ya, kalau menurut orang-orang Rusia sendiri, saya sudah sempat diskusi juga kemarin kepada salah satu orang kesehatan di sini, ya seperti yang kita tahu, Rusia kan banyak musuhnya juga gitu kan. Isu-isu tersebut ya mungkin bisa jadi dipolitisasi. Rusia sendiri bisa menjamin vaksinnya itu sudah lewat uji klinis, bahkan seperti yang kita tahu anaknya Vladimir Putin sudah divaksinasi, dan para pemimpin dari pusat riset vaksin tersebut sudah divaksinasi duluan sebelum orang-orang yang lain. Jadi untuk apa gitu? Dan bahkan sudah didaftarkan ke Kementerian Rusia vaksin tersebut gitu. Oke, Muammar. Tadi juru bicara Kementerian BUMN justru malah menyebutkan ini kan tidak melalui fase uji klinis. Sekali lagi tadi Anda menyebutkan kalimat melalui fase tersebut. Itu cukup bisa dipegang itu informasi tersebut? Bisa Mas. Siapa yang melontarkan pernyataan tersebut? Jadi untuk uji klinis memang masih ada tahap yang belum dilalui ya. Tapi sebelumnya kan sudah ada sampel dan vaksinasi uji coba terhadap masyarakat Rusia sendiri dan masyarakat sekitarnya. Jadi September ini harusnya sudah lulus uji klinis. Awal September ini. Oke. Seperti itu. Kalau tadi Anda menyimak penjelasan dari Arya Sinulinga juga, kalau yang Sinovac di Cina itu kan samplingnya kan ada kandungan Indonesia ya, gitu ya kurang lebih ya. Nah, untuk yang Sputnik 5 ini Anda dapat informasi nggak seputar kandungannya atau sampel? Untuk Sputnik 5, jadi sebenarnya dari orang Rusia sendiri kan sempat menggambarkan bahwa walaupun virus ini berbeda-beda, tapi vaksinnya itu nggak perlu berbeda-beda dan harus dari semuanya. Karena saya juga bukan orang biomedis gitu kan, jadi saya kurang bisa menjelaskan. Namun mereka bisa meyakinkan bahwa virus yang ada di Indonesia dan virus yang ada di sini itu satu vaksinnya, seperti itu. Karakternya mirip begitu ya? Harus ada. Memang ada sedikit mutasi, tapi inti dari virus tersebut itu satu gitu loh. Jadi untuk vaksin sendiri itu nggak apa-apa. Oh iya, ada informasi juga nggak kalau misalnya kan Rusia sudah mendeklar September ya akan dilakukan, dan Anda tadi menspesifikan untuk tenaga pengajar dan tenaga medis. Itu mereka butuh waktu berapa lama mempersiapkan itu? Seperti kayak Indonesia saat ini kan masih mempersiapkannya kan gitu ya. Untuk waktu sendiri targetnya sampai akhir tahun ini, target paling utama adalah tenaga medis dan guru-guru sudah dimulai sejak kapan, Muammar?
Dimulai sejak awal September ini. Oke. Jadi sudah mulai produksi massal sampai saat ini. Mhm. Mungkin sekitar bulan Oktober sudah mulai juga diedarkan untuk masyarakat internal Rusia. Jadi seperti kita tahu kan sudah ada 20 negara yang sudah Inden. Order ya. sudah inden sekitar 1 miliar dosis vaksin ya. Jadi vaksinnya itu seperti yang dijelaskan tadi ada dua jenis vaksin. Yang satu vaksin biasa itu ada jarak 1 bulan, terus kita disuntik lagi boosternya. Seperti itu. Jadi memang ada makanya 2 kali prosesnya suntikan vaksin begitu ya? Ada 2 kali suntik. Mas Hafiz, emang Jaraknya 2 minggu sampai 1 bulan. harganya berapa Mas? Kabarnya lebih murah dari angka 25 sampai dengan $30. Ya, untuk harga sendiri ada estimasi dari media-media di sini ya. Itu belum fix karena memang untuk orang Rusia sendiri vaksinnya gratis. Dan untuk orang luar itu pihak swasta yang memproduksi dari Bio Farm ya. Estimasi harganya sekitar $20 per vaksinnya untuk orang umum. Nah, untuk orang Rusia sendiri mereka dapat gratis. Bagi mereka yang punya kartu kesehatan, bagi mereka yang taat pajak, mereka akan mendapat kartu UMS dan mereka bisa vaksinisasi gratis. Jadi untuk targetnya sampai akhir tahun ini target utama adalah tenaga medis dan dan guru-guru serta dosen karena sudah mulai pembelajaran. Nah, untuk masyarakatnya juga sambil berproses dimulai dari akhir tahun ini. Targetnya 1 Januari itu sudah bisa ke eksternal, keluar Rusia seperti itu. Oke, jadi yang 20 negara itu baru bisa dipastikan Januari begitu ya? Januari ya. Ya, dan belum pasti juga karena memang dari badan intelijennya sempat ada simpang siur ya. Seperti yang kita tahu ini yang pertama gitu kan, dan Rusia juga banyak musuhnya kabarnya seperti itu. Jadi kemarin kabarnya kan salah satu negara Filipina juga pesan itu dibatalkan atau diundur, dan yang pasti saat ini yang akan dapat vaksin dari Rusia hanya 1 negara, yaitu Belarus. Mas, tapi kan memang kalau kita acuannya ke WHO nih, memang sudah diakuikah oleh WHO? Kabarnya juga WHO baru menyatakan ini baru tahap pertama untuk pengujian. Untuk WHO sendiri saya pribadi kurang tahu ya. Saya kurang kurang bisa menjelaskan terhadap itu. Karena WHO sendiri ya bagi orang Rusia gitu kan. Itu kan dari Amerika gitu kan. Jadi masih ada sedikit stigma seperti itu, dan pastinya gitu kan negara-negara lain saingannya Rusia pasti akan berusaha menjatuhkan gitu loh. Oke. Terakhir jadi, nih. Bagi pendapat orang Rusia pribadi. Terakhir nih. Tadi Anda menyebut harga ya. $30 betul ya? Iya, harga. $30. Harganya sekitar $20. $20, oke. Dan itu baru bisa dinikmati setelah bulan Januari ya, Januari 2021 ya. Oke. Dan belum tahu kabarnya untuk ke Asia kapan, karena memang 1 Januari yang pasti saat ini baru Belarus. Untuk Indonesia sendiri sebenarnya Duta Besar Rusia untuk Indonesia Ludmila Voroshilova itu sempat menawarkan kemarin untuk kerjasama vaksinnya ke pemerintahan Indonesia. Tapi apa sikap pemerintah Rusia? Belum ada kelanjutannya. Jadi mungkin nggak tahu ke depannya bagaimana. Oke, ya itu memang sudah tugas duta besar kita yang ada di sana ya untuk melek terus begitu ya, dan juga melobi-lobi begitu. Berarti Mas Hafiz siap-siap untuk divaksin dulu nih berarti. Duluan dibanding kita ya. Oke. Baik, terima kasih ya Muammar Hafiz atas waktunya. Selamat beristirahat. Bang Arya, Anda mendengar cukup banyak kan keterangan, meskipun memang tidak terlalu komprehensif ya, tapi saya yakin masif juga pemberitaan seputar Sputnik 5 ini di dalam negeri mereka, Bang Arya. $20, Bang. Saya barusan kalkulator. Juga. Ya, iya artinya 260.000, Bang. Ya, kalau kita kurs kita berapa kan gitu ya berarti ya. Iya. Nah, tetap di bawah 440 tuh, Bang. Enggak, kan $20 kan 300.000. Iya. Iya. Jadi lebih murah begitu ya, Bang ya? Iya kan kita segitu juga. Gitu ya. Itu satu. Jadi dari segi harga Bukannya Pak Erik 440 dibilang, Bang, kemarin banget ya, Bang? Enggak, sekitar 350.000 sampai 440.000. Oh, oke. Perkiraan seperti itu kan gitu ya. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau mereka sudah selesai uji klinis tahap 3 aja, dia kan memenuhi kebutuhan Rusia dulu. Iya. Oke. Ini jadi kita bermain dengan waktu begitu ya maksudnya ya? Nah, ini bukan bermain waktu, karena gini, ini menyangkut nyawa, bermain dengan waktu gitu. Iya. Nah, Kemarin aja 3.000 penambahan kasus, Bang.
ya kan? Nah, Januari untuk Belarusia. Hmm. Negara lain kapan dapatnya? Iya. Bang Arya, ini kan harganya cukup tinggi lah ya, 440.000 nih. Kalau harga 350 sampai 440. Iya, $25 sampai dengan $30 begitu ya Bang ya untuk Sinovac ya. Iya. Kalau kita ambil bahan bakunya aja kan lebih murah, kabarnya cuma $8. Nantinya ada nggak arahan ke sana dalam arti bahan bakunya aja terus kita produksi sendiri di dalam negeri? Kan kita kan bahan bakunya saja. Bahan bakunya saja berarti ya? Iya, nanti formulasinya di Bio Farma gitu. Oh, oke, baik. Jadi memang tidak ini ya. Kita juga masih menggunakan apa ya? SDA dalam negeri, SDM dalam negeri begitu ya. Karena kan formula ya. Nah, seperti saya tadi kan gini. Tadi saya perlu jelaskan tentang Rusia ini supaya agak jelas kita. Yang pertama lah uji klinis tahap 3-nya ini dia bilang tadi belum tahu juga akhir September. Nah, memang betul virusnya satu gitu. Tapi kan berakibat kepada setiap etnis kan ras beda-beda di dunia. Dampaknya beda-beda. Makanya setiap uji klinis tahap 3 yang sekarang vaksin ini adalah dicoba ke berbagai etnis. Yang punya Cina ini, Sinovac ini kan sudah ini dia. Kita ada 1.006 orang yang dipakai untuk kita tes uji klinis 3 untuk orang Indonesia. Dia pakai Turki juga, dia pakai Brazil juga, berbagai negara juga. Nah, yang di Arab Saudi juga begitu tuh. Dia berbagai ras etnis dunia juga dia pakai 40 orang etnis yang dia tes, termasuk orang Indonesia di sana gitu. Jadi memang semua akan memakai seperti itu polanya. Walaupun dikatakan bahwa virus itu adalah satu, tapi kan dampak terhadap ras kan bisa beda-beda gitu. Kita nggak tahu nih, kita nggak ngerti ya. Tapi ketika dia tes terhadap setiap ras, berarti teman-teman di medical gitu ya, itu kan pasti berpikir bahwa mungkin setiap ras berbeda dampaknya. Baik. Jadi harapannya memang bukan kecepatan saja begitu ya Bang, tapi keamanan dan juga efektivitas begitu ya Bang ya pastinya. Dan jangan lupa kita juga pasti ngejar yang namanya tes halal, di halal. Oke. Iya kan? Ya. Nah, jadi proses ini harus kita lalui dan kita yakini baru kita akan terapkan di Indonesia gitu. Nah, dan kita sudah siap standby bulan Januari. Iya. Kita pilih mana nih? Apakah kita menunggu 6 bulan tahun 2021? Baik. Terima kasih banyak Bang Arya. Ini semoga menjadi kado tahun baru nantinya ya buat masyarakat Indonesia ya dengan adanya. Amin. Tetap jaga kesehatan selalu. Selamat bertugas Bang. Sama-sama. Ya. Arya Sinulinga, juru bicara Kementerian BUMN ya. Dan kita tinggalkan informasi seputar vaksin COVID-19 ini ya. Masuk ke angka 9 triliun. Kalau tadi kan 440. Iya. Nah, sekarang 9 triliun. 9 triliun. 7,2-nya untuk kuota internet. Itu dia ya. Ini agar sistem belajar mengajar PJJ, pembelajaran jarak jauh ini bisa lebih aman dan lebih kondusif lagi ya. Kita akan hadirkan ya informasi dan perbincangannya sesaat lagi.